Oke, shalom. Shalom. Ya, belum semuanya ya. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, di hari Minggu ini di tanggal 17 Mei kita kembali akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita pribadi lepas pribadi untuk kita sungguh-sungguh datang beribadah, memuji bahkan memuliakan nama Tuhan di siang hari ini. Kita bersatu di sejenak. Mari kita mau angkat satu pujian yang berkata bahwa satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baitmu Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baitmu Tuhan. Katakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Pada Sherly membuka kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh ada sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi itu oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami di rumah aja lagi. Dan biarlah Tuhan Yesus, walaupun saat ini Tuhan Yesus kami berdoa di rumah, kami beribadah di rumah. Dan biarlah Tuhan Yesus kami mulai khusyuk, kami mulai benar-benar mengikuti ibadah ini dengan baik. Biarlah pimpinan Tuhan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Nah.
memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang benar memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama katakan bersyukur. Yuk, Bersyukurlah kepada Tuhan. amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Oh, kasih setianya, kasih na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, amin. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia bawasannya untuk selamanya. Yeah, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amin. Biarlah kita terus bersyukur bagi Tuhan, sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Termasuk dalam renungan firman Tuhan pada saat siang hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Saudara Eski Obehetan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita pribadi lepas pribadi untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata bahwa dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu.
Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan pengasihan Bapa di sorga, dan kami berdoa Allah memberkati firman yang akan kami dengarkan hari ini, dan Allah juga meneguhkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diberkati dan kami boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu, karena kami telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan dengan judul perikop Rasul-Rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selon, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema diberkati karena berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rahasia untuk memiliki kehidupan yang diberkati adalah berdoa. Dalam Alkitab, doa adalah ibadah yang mencakup seluruh sikap roh manusia dalam pendekatannya dengan Allah. Doa merupakan perbuatan tertinggi yang dapat dilakukan oleh manusia dalam persekutuannya bersama dengan Allah. Doa bukanlah usaha manusia, tetapi doa merupakan pekerjaan Roh Kudus yang menyentuh hati manusia. Di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid Tuhan Yesus mengalami berkat Tuhan karena mereka mempraktikkan ajaran Tuhan Yesus tentang doa. Di dalam tema ini ada beberapa kebenaran penting yang dapat kita pelajari dari kehidupan doa mereka, dari kehidupan doa para murid. Yang pertama, yakni dasar dari doa. Dasar dari doa adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Sewaktu Tuhan Yesus masih tinggal bersama-sama dengan para murid, Ia memberikan perintah di dalam ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 4.
pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ia memberikan perintah dalam ayat ini, dalam ayat yang keempat ini, agar para murid-murid tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Dan di dalam ayat yang ke-12 mereka kembali, maka kembalilah mereka rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Para murid mentaati perintah itu. Mereka tetap tinggal di Yerusalem, walaupun mereka bukan berasal dari Yerusalem, melainkan mereka berasal dari Galilea. Ketaatan mereka disertai dengan sukacita. Kita dapat temukan itu di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Artinya bahwa para murid dengan melakukan ketaatan tersebut dengan ketulusan dan kesungguhan hati yang lahir dalam sanubari mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, ketaatan dari kata dasar taat yang berarti melakukan sesuatu persis seperti apa yang diperintahkan. Dan dalam kaitan ketaatan murid-murid, mereka melakukan yang diperintahkan Tuhan persis, tidak meleset seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketaatan terhadap firman Tuhan hanya mungkin dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Tanpa ketaatan terhadap firman Tuhan, tanpa ketaatan terhadap Tuhan, tidak mungkin seseorang dapat memiliki kehidupan doa yang benar. Itu kebenaran pertama yang kita renungkan hari ini, yakni dasar dari doa. Kebenaran kedua yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini ialah ciri dari doa. Yang pertama adalah dasar dari doa. Yang kedua kita akan melihat ciri dari doa. Kita dapat bacakan itu dalam ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kehidupan doa yang dimiliki oleh para murid, oleh para rasul yang terdapat dalam ayat 14 ini, ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Bagaimana melakukan kehidupan doa dengan ciri yang baik dan benar. Ciri doa yang pertama yang kita pelajari dalam ayat 14 adalah dilakukan dengan bersama-sama. Setelah peristiwa kenaikan Kristus, intensitas pertemuan para murid itu semakin meningkat. Mereka semakin antusias untuk melakukan pertemuan-pertemuan dalam suasana bersama-sama, dan tidak juga di dalam pertemuan, melainkan melakukan doa dengan waktu yang bersama. Sewaktu-waktu kita harus beribadah, bersekutu, berdoa dalam perkumpulan bersama-sama. Namun sewaktu-waktu tidak harus bersama-sama dan berkumpul untuk berdoa, namun berdoa di tempat masing-masing dengan waktu yang bersamaan. Untuk itulah di COVID ini tidak harus kita berkumpul bersama-sama untuk berdoa, berkumpul bersama-sama untuk berbakti, melainkan berdoa, bersekutu di waktu yang bersamaan dari tempat
dengan meningkatnya orang yang percaya. Kisah Para Rasul mencatat bahwa ada 120 orang senantiasa berkumpul dan berdoa serta memuliakan nama Allah. Doa bersama-sama adalah doa yang berkenan kepada Allah, dan Allah berjanji mendengar doa yang dinaikkan bersama-sama. Selain ciri bersama-sama dalam doa, ada ciri yang kedua, yaitu harus sehati. Berdoa harus sehati, karena tidak sehati maka apa faedah dari doa itu? Maka tuntutan dari berdoa selain hanya bersama-sama, maka harus sehati. Kata sehati berasal dari kata homot humadon, itu bahasa timurnya. Bukan, homot humadon itu bahasa Yunani, yang memiliki arti adalah memiliki perasaan dan pikiran yang sama-sama tertuju, yang sama-sama fokus kepada nama Tuhan dengan tujuan untuk dimuliakan. Maka sehati berarti tidak memikirkan kepentingan kita sendiri. Dengan kata lain, sehati adalah orang percaya yang berdoa dengan sehati adalah orang percaya yang dimana ada satu kesatuan yang indah yang mengikat mereka bersama-sama di dalam Kristus. Selain sehati, maka juga ditekankan di dalam ayat yang ke-14 adalah dengan bertekun. Jadi ciri berdoa yang ditekankan dalam ayat 14 adalah bersama-sama, sehati, dan yang ketiga adalah bertekun. Kata bertekun itu berasal dari kata proskarteroentes. Sama, ini bukan bahasa Timur, ini bahasa Yunani, yang memiliki arti bahwa sesuatu yang dilakukan itu terus menerus, atau sesuatu yang bersifat kontinuitas, sesuatu yang bersifat konstan. Jadi tekun itu terus menerus. Tidak mungkin tekun hari ini lakukan, ingat-ingat lagi baru lakukan. Tidak. Tapi tekun itu dilakukan terus menerus secara berkelanjutan, tidak putus-putusnya. Bertekun dalam doa itu merupakan perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Dan ini dapat dikatakan doa telah menjadi gaya hidup atau menjadi kebiasaan yang positif bagi atau di dalam kehidupan para murid-murid. Maka gaya yang positif ini tidak hanya menjadi gaya para murid, tapi tuntutannya adalah harus menjadi gaya anak-anak Tuhan hari ini. Jadi gaya doa, gaya yang positif ini sekiranya menjadi gaya jemaat Maranatha Gidi di mana saja berada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah ketiga ciri dari berdoa: bersama-sama, sehati, dan dengan tekun. Dan kebenaran yang ketiga yang akan kita pelajari bersama-sama adalah berkat dari doa. Yang pertama, kita sudah melihat dasar dari doa. Yang kedua, kita sudah melihat ciri dari doa. Lalu apa berkat dalam bagian yang ketiga ini? Apa berkat yang akan kita dapatkan dari doa itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan janji Allah kepada murid-murid, sesuai janji Allah kepada mereka, maka ada berkat-berkat yang akan diberikan bagi mereka. Maka berkat apa yang akan kita dapatkan dari doa? Sekiranya dalam bagian ini ada 3 berkat yang akan kita dapatkan di dalam melalui doa. Berkat yang pertama yang didapatkan adalah bahwa murid-murid atau mereka mendapatkan penggenapan janji Allah. Mereka, murid-murid, mendapatkan janji Allah yang digenapi, bahwa mereka akan memperoleh Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh para murid-murid ini
menjadikan mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Bahkan Alkitab mencatat dalam pasal yang keempat Kisah Para Rasul, mereka memiliki keberanian untuk memberitakan, untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, bersaksi bagi Yesus Kristus. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua adalah para murid-murid tidak hanya mendapatkan penggenapan janji Allah, tapi mereka juga mendapatkan kecukupan hidup. Pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Dengan adanya persekutuan yang indah di antara saudara seiman, maka seluruh anggota persekutuan, seluruh anggota keluarga Allah saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan tidak satupun dari jemaat yang berkekurangan. Berkat yang ketiga, berkat yang pertama, mereka mendapatkan penggenapan janji Allah. Berkat yang kedua, kebutuhan hidup mereka dicukupkan oleh Tuhan. Berkat yang ketiga ini adalah mereka mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Petrus dan Yohanes ditangkap, dan mereka, karena mereka berbicara kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus. Namun ketika mereka ditangkap, para imam dan orang Saduki tidak menemukan sedikit pun kesalahan dalam diri mereka, Petrus dan Yohanes. Peristiwa ini tidak menyurutkan semangat mereka dalam memberitakan Injil. Jadi berkat yang didapatkan dari doa adalah jaminan pernyataan, jaminan penggenapan janji Tuhan. Berkat yang kedua adalah janji atau kecukupan akan menyediakan segala sesuatu. Dan berkat yang ketiga adalah jaminan perlindungan daripada Tuhan Yesus menjadi bagian daripada murid-murid, dan akan menjadi bagian bagi mereka, bagi kita, bagi jemaat Gidi Maranatha, kalau setia, tekun, sehati, bersama-sama menaikkan doanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa aplikasinya bagi kita? Aplikasinya adalah berkat dan doa tidak dapat dipisahkan. Di dalam doa pasti ada berkat. Berkat hanya akan didapatkan di dalam dan melalui doa. Semua orang yang rindu diberkati harus memiliki kehidupan doa yang tekun, yang rutin. Bila kita ingin memiliki kehidupan doa yang baik, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam ketaatan atas firman Allah, dimulai dengan mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita. Teladan yang diberikan adalah doa yang dilakukan bersama-sama, sehati dan dalam ketekunan. Artinya tidak hanya sewaktu-waktu kita berdoa, tetapi doa harus dilakukan dengan terus-menerus. Berkat yang diperoleh adalah pencurahan Roh Kudus bila kita baru pertama kali menerima Kristus. Efesus 1 ayat 13. Namun bagi kita yang telah percaya, Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita sehingga kita dapat hidup berkenan di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengar firman-Mu berkaitan dengan berkat, diberkati karena berdoa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami jemaat-Mu,
Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, agar kami boleh membangun kehidupan doa yang baik dengan menyadari dasar dari doa itu, melakukan doa dengan ciri yang baik dan benar. Dan kami percaya ada berkat Tuhan yang akan kami dapatkan di sana. Mungkin selama ini kami berdoa dengan tidak bersama-sama, dengan waktu yang tidak bersama-sama. Namun melalui firman-Mu kami berdoa, Tuhan ajar kami supaya kami menaikkan doa kami dengan bersama-sama, tidak dalam perkumpulan yang bersama-sama, melainkan di waktu yang bersama-sama, di tempat yang berbeda pula. Selain dengan bersama-sama, ajar kami untuk berdoa dengan kesehatian, hanya fokus untuk memuliakan nama Tuhan, tidak ada maksud lain. Dan juga ada ketekunan yang lahir dari hati kami untuk terus menerus secara efektif, secara berkelanjutan menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya janji penggenapan Tuhan akan dinyatakan bagi kami. Kecukupan penyediaan berkat-berkat kehidupan hari lepas hari akan disediakan oleh Tuhan. Jaminan perlindungan proteksi daripada Tuhan akan menjadi bagian kami, terutama di masa-masa pandemi ini. Untuk itu ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan mengharapkan semuanya berasal daripada Tuhan. Kami berdoa, biarlah firman yang kurang sempurna ini Allah yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.